أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وثبت الغايات الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها آمين يا مجيب السائلين. Alhamdulillah teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang penuh dengan barokah, penuh dengan kebaikan. Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan dalam menghadiri majelis ilmu. Yang tentu ya tidak banyak orang mendapatkan kenikmatan itu. Maka dari itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa menambahkan waktu kita yang kiranya luang untuk dimanfaatkan lebih dalam lagi dalam menuntut ilmu. Selawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya, penerus jalan dakwahnya sampai yaumil akhir kelak, sampai ajal memisahkan kita. Maka kita akan terus berusaha istiqomah sehingga kita kemudian berharap bisa betul-betul bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa kita mempelajari sirah ini. Adalah bagian dari ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah, agar kemudian kita bisa meneladani segala sifat, karakteristik, cara Nabi beraktivitas, cara Nabi menghabiskan hidupnya, cara Nabi bermanfaat, agar kita bisa kemudian mendapatkan syafaat di yaumil akhir yang kelak. Juga bertemu dengan baginda Nabi SAW. Sepertinya kau dipikir-pikir rasanya ingin ketika kita mempelajari sirah nabawiyah bertemu dengan sosok-sosok itu, bertemu langsung dengan Nabi, sepertinya ingin sekali memeluknya, bertemu dengan para sahabat yang kalau kita dengarkan kisahnya itu sungguh heroik, sungguh luar biasa pengorbanannya, kegagahannya, kedermawanannya. Rasanya hari ini kita langka menemukan orang-orang seperti itu. Karena apa? Tentu selain para sahabat adalah generasi terbaik, juga para sahabat tinggal bersama dan memperbersamai perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu janganlah berhenti untuk senantiasa konsisten dalam menghadiri majlis-majlis yang membahas tentang kehidupan atau keteladanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah semuanya pada sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang belum bisa hadir, kita doakan semoga jika memang sedang disibukkan dengan urusan lain dimudahkan. Jika memang sakit, semoga Allah sembuhkan dan diberikan ganjaran yang terbaik. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita. Alhamdulillah terakhir kita bertemu online ya. Tapi kayaknya itu sekali ya. Sebelumnya kita offline juga kan. Ya alhamdulillah bisa offline lagi ya, sehingga bisa interaktif ya, harapannya bisa interaktif diskusi kita tentang fikih sirah, membahas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita sudah sampai membahas tentang misi tersembunyi.
Ya, misi tersembunyi ini adalah misi awal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam meletakkan ya batu bata pertama dakwah di kota Mekah. Maka tidak boleh strategi ini sifatnya sporadis gitu ya, asal letak gitu ya, tidak memahami lingkungan sekitar, tidak memahami ketika kita berdakwah di suatu tempat ya, tidak boleh asal datang lalu mengatakan ayo masuk Islam ya, atau ayo ke masjid gitu ya, sebelum kita mengetahui karakteristik masyarakat di situ seperti apa, sebelum kita mengetahui lingkungan atau trennya masyarakat di sekitar itu apa, itu sehingga apa, kita umur dakwah itu akan panjang. Maka dakwah itu harus by design, sebagaimana Allah mendesain ya dakwah Nabi SAW awal-awal di Mekah dengan penuh perencanaan, dengan penuh planning. Ya, itulah mengapa ya alhamdulillah kalau hari ini kita mungkin sudah harus menyusun agenda per tahun atau bahkan satu periode. Itu bagus. Tinggal bagaimana check and balance-nya itu juga berjalan, evaluasinya juga berjalan. Itu juga dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi jangan mengira bahwa dakwah Nabi SAW itu murni langsung ya, gitu ya, langsung karena sudah diutus menjadi Nabi dan Rasul, semuanya juga di bawah naungan Allah Subhanahu Wa Taala, sudah aja langsung ke gelanggang gitu ya, langsung deklarasi, langsung publish gitu, tidak begitu ya. Jadi ada tahapan-tahapan yang ini kita bisa ikuti sebagai juga dalam kita membangun satu lembaga, dalam membangun satu komunitas kebaikan, dalam membangun organisasi. Jadi Nabi SAW itu di awal kemarin kita bahas bahwa Nabi mulai dari siapa? Dari yang terdekat dan dari yang terpercaya. Dan itu mewakili ya setiap elemen masyarakat. Dari kalangan perempuan yang juga masih keluarga Nabi dan istrinya bahkan adalah Sayyidah Khadijah, masuk Islam pertama. Kemudian dari kalangan remaja, anak-anak gitu ya, ada Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian segmen bangsawan, pebisnis, politikus ada Abu Bakar As-Siddiq. Yang mana dari mereka lah nanti kemudian mereka mengajak juga yang lain. Jadi dakwahnya itu masih dari mulut ke mulut, gitu ya, dari orang ke orang. Belum yang langsung ke satu, misalnya bikin acara di hall gitu ya. Nah, itu nanti yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang misi dakwah terbuka. Jadi di misi tersembunyi ini memang harus soft. Ya, harus lembut caranya sehingga tidak gampang dikriminalisasi. Ketika masyarakat kafir Quraisy tahu bahwa Nabi SAW atau Muhammad ini membawa ajaran baru atau agama baru yang bertolak belakang dengan ajaran nenek moyang mereka, yang mereka anggap sebagai nenek moyang mereka, artinya menyembah berhala. Jadi Nabi SAW mulai dengan perlahan. Ya, misi tersembunyi ini benar-benar dinikmati tahap demi tahapnya, di planning tahap demi tahapnya, sehingga datanglah perintah untuk membuka atau mendeklarasi misi terbuka, misi dakwah terbuka. Selain itu, di awal-awal juga ya, ayat-ayat yang turun tentunya adalah ayat-ayat Makkiyah yang turun pada fase Mekah ini menguatkan ya Asy-Syu'ara nanti ketika deklarasi ya, yang sudah turun tentang Al-A'la ya, kemudian Al-Muzammil, Al-Muddatsir ya. Ini semua adalah demi untuk menguatkan, mengokohkan keimanan, ketauhidan para sahabat ya. Jadi pondasinya dulu dikuatkan. Jadi kalau kita membangun organisasi itu SDM-nya dulu diperkokoh sebelum kita masuk ke dalam program-program. Ya, khawatir kalau kita langsung program-program SDM nggak ada, akhirnya setiap program kita ngerekrut orang baru, gitu. Datang pergi. Nah, maka yang harus kita tanamkan ya, atau kita regulasinya berjalan gitu adalah kegiatan-kegiatan untuk memperkuat SDM. Ya, jadi kita melahirkan sosok-sosok terbaik untuk menjalankan
program-program organisasi atau dakwah, gitu ya. Nah, di misi tersembunyi juga ya, selain ayat-ayat tentang ketauhidan, di dalamnya juga ada banyak ayat tentang surga dan neraka. Ya, kenapa demikian? Karena ayat-ayat yang turun ini memahami bahwa motif ya atau tabiat manusia ini adalah kalau ada untungnya dia mau. Manusia kan gitu ya, tabiat manusia. Kalau ada ruginya pasti nggak mau ikut. Tapi kalau ada untungnya ya ayo gitu. Nah, maka disampaikanlah gambaran bahwa orang yang taat kepada Allah, yang mengikuti ajaran Nabi SAW akan mendapatkan surga. Surga dengan segala kenikmatan yang abadi. Yang tidak maka akan mendapatkan neraka. Maka ketika kita membaca ayat-ayat itu, ya hikmatilah, ya khidmati, kemudian nikmati dan hayati. Dan sepanjang atau sejauh kita membayangkan surga dengan bayangan kita, dengan bayangan manusia, ya ketahuilah bahwa surga yang akan ada nantinya lebih canggih dari bayangan kita. Kalau dunia ini udah kita lihat sebagai secanggih apapun, nah itu tidak bisa sama dengan surga yang akan adanya nanti. Itu lebih canggih. Ya, itu akan lebih canggih. Ya, begitu juga neraka. Ya, kita tidak bisa membayangkan neraka. Ya, mungkin kalau kita belum pernah membakar diri sendiri, gitu ya. Ya, karena itu lebih parah dari itu. Ya, kalau kita cuman masih kemudian nongkrong di depan api unggun, ya itu belum terasa seperti neraka. Itu artinya neraka lebih dahsyat dari itu ketika dalam kenyataannya. Nah, kemudian ya setelah misi tersembunyi ini terhimpunlah ada sekitar 40 orang. Menurut jumhur ulama, ya, ulama sejarawan mengatakan 40 orang inilah yang kemudian berhasil dihimpun oleh Nabi SAW sebagai pondasi dakwah di Mekah dan nanti kemudian di Madinah. Ya. Dan ini semua orang-orang terbaik. Bahkan ada sahabat-sahabat yang dia from zero to hero. Ya, kalau kita pernah baca ya, from zero to hero, dari nol gitu ya. Mungkin dia sudah punya potensi, tapi potensi itu tidak terwadahi. Akhirnya sudah, ya, potensi itu akhirnya tidak pernah termanfaatkan. Tapi ketika masuk Islam, ia menjadi hero. Kan ada, kalau yang lainnya mungkin from black hero gitu ya. Dari pahlawan keburukan gitu ya. Dark hero menuju to great hero gitu ya. Atau menjadi pahlawan kebaikan. Nah, itu kan udah ada banyak. Misalnya siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kita tahu ketika di Bani Adi itu Umar bin Khattab gagah, ya, lantang. Dia masih muda, ya, ketika berkumpul di pertemuan Darun Nadwa itu yang paling muda Umar, ya, dari perwakilan kabilahnya. Tapi ia lantang menyuarakan aspirasi, ya, teman-temannya, gitu. Nah, itu kan sudah jadi hero di kaumnya. Nah, maka ketika masuk Islam, ia lebih baik lagi menjadi pahlawan untuk Islam, gitu. Potensi itu semakin baik. Tapi ada yang dari from zero to hero, siapa? Misalkan Abdullah bin Mas'ud, ya. Siapa Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud adalah qari, ya. Mungkin bisa dibilang qari pertama, ya, atau kiblatnya para ulama Quran, khususnya dalam membaca Al-Quran, gitu ya, berkiblat kepada Abdullah bin Mas'ud. Hari ini kita bisa membaca Quran dengan tartil, ya, maka pahalanya mengalir kepada Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud belajar dari siapa? Dari Rasulullah tentunya. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini dulunya siapa? Pengembala kambing yang di sekitaran atau di lingkungan masyarakat Arab, pengembala kambing itu punya strata yang rendah.
Jadi leveling lah biasa. Dulu kita juga ada di Indonesia, ada perbudakan dan lain sebagainya. Budak, pengembala kambing atau yang miskin, nah itu stratanya rendah, tidak dipandang, gitu ya. Bahkan dihinakan, ya. Berbeda dengan mereka yang bangsawan, pengusaha dan lain sebagainya. Tapi ketika masuk Islam, tidak ada leveling, tidak ada strata. Ya, semua sama di hadapan Allah. Bahkan Abdullah bin Mas'ud mengimami para bangsawan, ya, para pemimpin kabilah yang dulu dia belum pernah sama sekali, ya, satu forum, ya, dalam forum apapun ketika di masa jahiliyah. Inilah indahnya Islam. Inilah kehebatan Islam. Dulu waktu di Sudan itu, kita itu di Sudan itu ya protokolnya tidak terlalu ketat. Protokol misalnya menteri gitu ya, atau gubernur, kita bisa sejajar satu soft sama mereka gitu. Di masjid ketemu ngobrol tuh bisa sekali. Nggak ada yang apa namanya bawa bodyguard dan lain sebagainya gitu. Ya, jadi seperti itu harusnya kita gitu. Nah, itulah Islam ketika datang, memberikan kesempatan kepada seseorang dari zero to hero. Tapi syaratnya apa? Idza faqihu. Kalau seseorang itu bisa memahami Islam, bisa mentadabburi Quran, bisa mengaktifkan nalarnya ketika mentadabburi Al-Quran, ya, bukan hanya sekedar dibaca, ya, maka harus diambil ibrahnya dari apa yang kita baca. Nah, itu yang dialami oleh para sahabat dan kita pun bisa mengulanginya. Itu. Jadi itulah yang menjadi dasar, ya, modal dasar umat Islam. Apa? Al-Quran, dan yang kedua adalah spiritualitas, ruh. Nah, itu yang dijaga ketika dalam misi-misi awal di Mekah. Ya, jadi Al-Quran, yang kedua spiritualitas. Ya, makanya kemudian ada kewajiban sholat. Sholat sudah ada kewajibannya, hanya pagi dan petang. Ya, belum 5 waktu belum turun karena nanti akan turun ketika Isra Mi'raj. Kemudian juga diwajibkan adalah sholat malam. Ya, setelah turun surat Al-Muzammil. Wajib, bayangin. Kalau hari ini kan kita apa anggapannya dengan qiyamul lail? Ya, kalau bangun syukur alhamdulillah. Ya, kalau enggak ya udah. Kalau masih ngantuk, tidur lagi lah. Ya, mungkin bangun jam 3, bangun jam 2, nanti aja jam 3. Bangun jam 3, nanti aja jam 4. Tahu-tahu azan. Gitu ya. Jadi, kalau dulu wajib, apapun aktivitasnya, sesibuk apapun para sahabat, maka wajib untuk melaksanakan sholat qiyamul lail. Bahkan itu menarik perhatian, ya. Jadi Al-Quran ini kan mukjizat, ya. Al-Quran ini turunkan untuk semua manusia, bukan hanya umat Islam, bukan hanya kaum mukminin. Makanya bisa menarik perhatian siapapun. Sampai Abu Jahal, Abu Sufyan itu sebenarnya sudah tertarik dengan Al-Quran. Makanya nanti diskusi-diskusi yang ada di Darun Nadwah itu, mereka tidak menafikan Al-Quran, ya. Mereka mengakui bahwasannya ayat-ayat Quran itu ajib, gitu ya, luar biasa, ya, indah, gitu. Nah, cuman tetap ya mereka fanatisme dengan kaumnya, ya. Harga diri mereka tidak bisa mereka tinggalkan, ya. Nah, jadi Abu Sufyan, Abu Jahal pernah ya mengintip ya para kaum muslimin termasuk Nabi untuk apa ketika melaksanakan qiyamul lail. Ya, betapa syahdunya, khusyuknya, indahnya lantunan Al-Quran. Tapi ketika sudah 3 kali berulang, besok datang lagi, besoknya datang lagi. Kalaulah mereka tidak sadar ya, mereka mungkin sudah masuk Islam. Tapi kemudian mereka engah gitu ya. Aduh, wah ini nggak bener nih gitu ya. Jadi ada yang bergejolak di hatinya. Kalau kita kan ketika ingin melakukan maksiat ya, atau ada godaan untuk melakukan maksiat, baru ada gejolak. Tapi ini kebalik nih orang nih. Ya, artinya apa? Ya, hatinya sudah tertutup dari hidayah. Justru ketika melihat hidayah, ketika datang hidayah, dia malah merasa bergejolak, ini nggak bener gitu ya. Artinya sampai sekarang pun ada orang kayak gitu. Gitu ya. Ada orang yang mungkin sudah sudah tertarik untuk ke masjid 1 kali, 2 kali ikut kajian. Yang ketiga dia mulai terheran-heran.
kok begini ya, gitu. Teman-teman saya pada ninggalin saya ya. Nah, akhirnya mulai tergoda lagi. Disitulah setan bermain. Nah, makanya kita ya selaku yang berposisi atau berada di posisi yang ya sebagai dai harus pepet terus tuh teman-teman kita yang kayak gitu. Ya, pepet terus gitu ya. Jangan sampai mereka kemudian terlepas begitu saja. Nah, ini yang dilakukan Nabi SAW di awal-awal. Nabi itu punya pertemuan rutin. Ya, Nabi punya pertemuan rutin setelah nanti misi terbuka di Darul Arqam. Ya, di tempatnya Arqam bin Abil Arqam, masih muda, usia 16 tahun. Ya, jadi rutinitas pertemuan itu yang kemudian menyatukan hati mereka. Ya, ya seperti kita semakin sering bertemu, ketika bertemu yang dibahas adalah kebaikan, gitu ya. Kita satu frekuensi. Akhirnya apa? Saling senang kan? Nanti saling mengenal, kemudian saling memahami. Mulailah nanti sampai ke tingkat yang paling tinggi, ya, saling tolong menolong, saling itsar. Nah, itu ya. Ketika saudara yang membutuhkan, padahal dia juga butuh, ya, ia mendahulukan saudaranya terlebih dahulu. Itu. Nah, itu yang Nabi SAW lakukan sampai datanglah perintah misi terbuka setelah 3 tahun itu, ya, ya di surah Asy-Syu'ara. Ya. Jadi turun surah Asy-Syu'ara ayat 214. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Jadi Nabi SAW yang tadinya tadi ya dakwahnya perseorangan, ya, terutama lewat juru dakwahnya, ya, ada juru dakwah Nabi itu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya, sekarang saatnya mulai memperluas gitu. Ya, di awal kan belum ada perintah, jadi siapapun yang Nabi percaya maka ajaklah kepada Islam. Karena ternyata yang punya keresahan itu bukan cuma Nabi. Sa'ad bin Abi Waqqas itu punya keresahan yang sama. Ini sistem jahil, harus ada solusi, tapi bingung juga. Abu Bakar juga sama. Ini sistem jahiliyah, harus ada solusi, bingung juga solusinya apa. Satu frekuensi semua. Ketika diajak maka mereka tidak ada penolakan, apalagi Abu Bakar. Ya, yang ngajak, selama yang ngajak Nabi, oke, ikut. Kan kita gitu, ada teman kayak gitu ya. Yang ngajak ente, ane ikut dah, pokoknya ngapain aja gitu kan. Ya tentu makanya yang kayak gitu potensi. Gitu, yang kayak gitu potensi untuk menjadi penggerak kebaikan. Nah, jadi ya tadi kemudian datanglah perintah untuk memperingati wa anzir ashirataka, keluarga kerabatmu al-aqrabin, yang terdekat. Gitu ya. Jadi setelah orang-orang yang dipercaya Nabi, step 1 ya. Kemudian step 2-nya kembali ke keluarganya. Gitu ya. Jadi dari sini kita belajar bahwa ya dakwah itu bertahap, ada tahapannya. Gitu ya. Tidak langsung kemudian kita ada ilmunya, ya, langsung turun ke jalan atau langsung kemudian mengajak ke orang-orang yang random. Kita nggak kenal mereka siapa, latar belakangnya apa, gitu. Mulailah dari keluarga. Makanya dalam ayat lain, ku anfusakum wa ahlikum nara. Ya, berikanlah peringatan, jagalah keluarga kalian, diri dari kalian dulu kan. Sebelum wa ahlikum, apa bahasa Qur'annya? Anfusikum. Ya, tidak ahlikum wa anfusikum, tapi anfusikum wa ahlikum nar. Artinya apa? Dari sebelum kita jauh mengajak orang lain, ya, serulah diri sendiri, berbicaralah kepada diri sendiri, ya, benahilah diri sendiri, ya, ibda binafsik, mulailah dari diri sendiri. Ya, mulailah kemudian Nabi itu sebelum mengajak orang, Nabi sudah melakukan. Sebelum mengajak orang dermawan, Nabi sudah dermawan. Gitu ya. Jadi kalau ada program-program dakwah syiar kita ini, sebelum kita menyiarkan, pastikan pengurusnya juga sudah melakukan. Nah, itu insya Allah jadi semangat, gitu ya. Barangkali itu juga yang kemudian Allah bisa memudahkan urusan kita, karena kita memberi contoh, gitu. Sebagaimana Nabi SAW. Ya, jadi Nabi mulai dari dirinya. Ya, apakah ketika wahyu itu turun, ya, Nabi langsung ekspansi, ya, Nabi langsung misalnya
ke tengah-tengah Ka'bah gitu, atau Nabi langsung ke Darun Nadwah, kan enggak. Ada take a time gitu ya, Nabi butuh waktu gitu. Makanya ada jarak kan dari wahyu pertama turun sampai ke wahyu kedua ya, ada yang mengatakan 6 bulan ya, atau lebih dari itu. Kemudian ada jarak juga ya, kemudian Nabi mengajak saudaranya, kerabatnya gitu. Jadi pastikan kita sebelum mengajak orang itu juga upgrade atau perbaharui niat kita. Kita udah benar belum nih niat ngajak orangnya? Kita udah lakukan ini untuk Allah belum? Gitu. Kita udah kemudian ketika membuat satu program dakwah kebaikan mengambil keteladanan dari Nabi belum? Gitu. Cara kita berkomunikasi udah bersumber belum, bereferensi dari cara Nabi berkomunikasi? Gitu. Nah itu yang harus kita penuhi. Nah nanti ada step yang kedua. Step kedua dari kemana? Nggak langsung ke masyarakat. Mulai dari keluarga dulu. Karena betapa banyak dalam sejarah kita menemukan ternyata fitnah terbesar itu dari keluarga sendiri. Ternyata ujian terbesar itu dari keluarga sendiri. Ya, ketika kita sudah berkomitmen ya, atau ada orang yang ingin berhijrah betul-betul gitu ya. Ya, tapi ternyata keluarga sendirilah yang menggoyahkan kita. Bagaimana kita tahu Nabi Nuh? Ya. Nabi Nuh ujiannya di mana? Istri dan anaknya kan durhaka kepada Nabi Nuh. Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana ujiannya? Ayahnya kan. Ketika Nabi Ibrahim muda ya, diperintahkan untuk kemudian menghancurkan berhala, dia langsung bersinggungan dengan ayahnya yang menciptakan berhala, kerjaannya gitu kan. Nah inilah jadi penyebab atau pelemah orang-orang yang tidak mudah kemudian memeluk agama Islam ya, karena bertabrakan dengan profesi dia, karena bertabrakan dengan nafsunya dia, karena bertabrakan dengan tradisi atau fanatisme satu kaum gitu. Jadi Nabi mulai kemudian setelah turun ayat itu memanggil saudara-saudaranya dari kalangan Bani Hashim, Bani Abdul Manaf gitu ya. Dan yang ketika itu memimpin adalah Abu Thalib ya, memimpin Bani Hashim. Sebelumnya Abdul Muthalib ya, kakeknya Nabi. Setelah wafat digantikan oleh Abu Thalib pemimpinnya. Maka untuk apa? Dakwah ini butuh support. Ya. Jadi agenda-agenda kebaikan ini butuh support system. Makanya kan kita ya bagus misal di Sahabat Karib ada partner, media partner misalnya, atau ada sponsored by gitu ya, organized by. Nah itu penting, kolaborasi gitu. Kita harus punya dukungan ketika kita belum benar-benar kuat. Karena ketika itu dakwah Nabi masih sangat lemah untuk kemudian dideklarasi. Ya, sebelum sampai declaration ya. Jadi harus ada support. Meskipun support itu ternyata tidak datang dari umat ini, ya, tidak datang dari kaum muslimin juga. Karena Abu Thalib kan tidak masuk Islam. Ya, belum masuk Islam dan tidak masuk Islam gitu sampai akhir hayatnya. Tapi Abu Thalib punya maslahat, maksudnya apa? Jadi di kalangan Arab itu ada satu tradisi yang bagus. Jadi tidak semua tradisi itu buruk. Kalau dalam bahasa Arab disebutnya adatun, ya, dalam ilmu usul fikih. Adatun ya kalau kita menyebutnya adat, ya, dalam bahasa kita. Ya, jadi tradisi atau adat itu tidak semuanya buruk. Ada yang hasan, baik, ada yang fasad, buruk, merusak gitu ya. Yang merusak yang kayak gimana? Yang merusak itu tentunya yang isinya itu menyekutukan Allah dan Rasulnya. Nah ini rusak. Ini harus difilter dari tubuh umat Islam. Kan ada ya tradisi-tradisi yang kemudian merusak nilai-nilai tauhid. Ya, misalnya berdoa ke pohon lah ya, atau ada sesajen ya, di misalnya mereka mengatasnamakan Islam kejawen, tapi syariat-syariat yang mereka lakukan itu menyelisih Islam itu sendiri. Ya, ini tradisi inilah yang menjadi peluang untuk musuh Islam masuk sebenarnya. Makanya nanti ada Islam kejawen, maka nanti ada Sunda Wiwitan. Nah, ini sebenarnya disesatkan.
Ya, jadi bukan datang sendiri, ada yang berusaha untuk menyesatkan karena tradisi itu masih ada. Makanya Islam itu bukan dibangun atas kebudayaan, atas local wisdom. Islam itu dibangun atas dasar wahyu, perkataan Allah. Makanya dari dulu saya pernah protes gitu ya, atau nggak setuju ketika kita belajar sejarah Islam dinamakannya SKI. Sampai sekarang masih SKI nggak ya? Kalau di MI mungkin ya, atau MTS kan ada ya pelajaran SKI, sejarah kebudayaan Islam ya. Ada yang ngalamin atau mendapati? Oh, nggak dapat. Ya, mungkin ada ya. Nah, itu ada namanya sejarah kebudayaan Islam. Nah, saya nggak setuju, kenapa? Karena sejarah Islam itu ya sumbernya bukan kebudayaan, ya bukan local wisdom, tapi wahyu, gitu ya, atas dasar wahyu. Tapi memang nanti secara teknis ya akan bersinggungan dengan kebudayaan. Tapi difilter kebudayaan yang baik. Misalnya sekarang kita punya budaya kalau Idul Fitri kita ramah tamah, gitu ya. Itu budaya. Ya, tapi selama itu baik, ya kita ramah tamah, kita salaman, kita saling mengunjungi, ya. Tapi kan bisa dimasukkan nilai-nilai Islam situ ya. Maka ada nilai silaturahim di sana, ya, nilai saling berbahagia, ya, bersenyum, sedekah dan lain sebagainya. Nah, itu nggak masalah, ya, selama tidak menyalahi syariat Islam. Nah, ya, tadi kemudian balik lagi ya, bahwa Nabi SAW mengumpulkan keluarganya melalui Abu Thalib, ya, selaku pamannya. Berkumpullah tuh semuanya dari kalangan Bani Hashim, ya, Bani Abdi Manaf, Bani Abdul Muthalib. Nah, itu kan nasab Nabi ke atas. Ada Abu Lahab juga, ya, yang kita tahu dari awal sudah menyelisihi, ya. Keluarga terdekat Nabi yang paling vokal itu Abu Lahab, ya, paling vokal untuk menentang dakwah Nabi SAW. Jadi hadir semua, lalu Nabi ya menyampaikan Islam, gitu ya, menyampaikan syahadah, gitu ya, menyampaikan Islam. Lalu ia juga mengatakan, ya Bani Abdi Manaf, gitu ya, selamatkanlah dirimu, ya. Bahkan ia juga mengatakan kepada anak-anaknya, ya Fatimah, dan yang lainnya, keluarga-keluarga yang lainnya. Lalu ia mengatakan, selamatkanlah dirimu, ya, artinya untuk masuk ke dalam Islam, untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, karena di yaumil akhir kelak aku tidak bisa, di akhirat kelak aku tidak bisa menyelamatkan kalian. Maksudnya apa? Kalau mereka masih berpegang teguh kepada menyembah berhala, kan otomatis Nabi nggak bisa nyelamatin ketika nanti di akhirat, ya kan? Ya, maka kecuali kata Nabi SAW, kalian mendapatkan belas kasih dari Allah Subhanahu Wa Taala, artinya mendapatkan hidayah, kemudian bertaubat, kemudian masuk ke dalam Islam, ya, maka aku bisa memberikan syafaat, kata Nabi SAW. Gitu ya. Jadi masya Allah, itu aja yang disampaikan oleh Nabi SAW. Lalu kata Abu Lahab, biasa memprovokasi. Ya, Abu Lahab langsung menentang perkataan Nabi SAW. Ya, intinya, ya, kita tetap kita tetap kita tetap yakin, ya, dengan tradisi nenek moyang kita. Ya, kita tidak akan menerima ajakanmu, katanya. Ini baru tahap 1, ya. Dan langsung hinaan itu datang dari keluarganya sendiri, gitu ya. Langsung datang dari keluarganya sendiri. Nah, kita sudah pernah belum mengalami ini? Ya, atau jangan-jangan dakwah kita ini flat, nggak ada ujiannya? Nah, itu perlu dipertanyakan. Berarti objek dakwah kita belum kena, gitu. Nah, Nabi ini ujiannya setiap waktu ada. Nah, kemudian apa? Ya, akhirnya setelah itu ya sudah, Nabi diam ketika ada yang menyampaikan apa tidak setuju, gitu ya, dan lain sebagainya. Nabi diam, ya, karena lebih menyelamatkan dia ketimbang membalasnya. Itulah mengapa man yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, gitu. Karena Nabi sudah mempraktekannya. Kalau Nabi ya takutnya emosional, gitu ya, maka Nabi memilih diam. Ya, kalau kata ulama juga al-jawabu minal jahil, al-jawabu minal jahil fahuwa jahil, gitu ya.
kalau kita menjawab pertanyaan atau argumentasi yang bodoh gitu ya, dengan juga jawaban yang emosional, maka seakan-akan kita juga bodoh gitu ya. Maka debat kusir itu ya meskipun ada yang benar gitu ya, bisa dikatakan dua-duanya bodoh gitu karena sangat-sangat emosional. Ya, kecuali perdebatan yang memang ada tujuannya. Itu perdebatan yang memang ada arahnya gitu. Nah, setelah itu ya wa anzir ashiratakal aqrabin, ya setelah Nabi mengumpulkan itu, Nabi sebenarnya ingin mapping. Nah, dakwah ini perlu mapping. Mapping apa? Mapping siapa, ada 3 bagian ya. Siapa yang menerima dakwah Nabi? Kan dari disampaikan setelah itu kan pasti ada respon ya. Mana yang nge-like gitu kan? Mana yang unlike gitu kan? Atau mana yang udah ngelihat tapi nggak nge-like, nggak unlike juga gitu. Kan ada yang kayak gitu ya. Ada konten gitu kan. Ada yang dia nge-like, follow, subscribe gitu kan. Ada juga yang nggak asik nih gitu ya. Akhirnya unsubscribe atau unlike. Ada juga ngeblok malah gitu kan. Ada juga yang dia nggak dua-duanya gitu. Nah, Nabi pengen tahu agar dia tahu potensi gitu. Oh, sekian yang sudah ada di barisan kita. Oh, ada ternyata yang dia tidak masalah dengan dakwah ini, tapi bisa punya potensi. Siapa misalnya? Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya. Hamzah ini sama Nabi ini seumuran, meskipun pamannya tapi seumuran. Ya, lahirnya nggak beda jauh gitu. Tapi Hamzah ini orangnya gitu, enggak setuju banget gitu ya. Enggak yang ada di barisan langsung masuk Islam, tapi juga enggak yang menolak gitu ya. Makanya masih membela juga sebagaimana Abu Thalib. Nah, cuma nanti Hamzah punya potensi akhirnya masuk Islam. Gitu ya. Nah, ini kita perlu ya memetakan mungkin dari sekian pengurus yang sudah bergabung, sekian anggota yang sudah bergabung dalam komunitas kebaikan, ini berapa nih yang potensi? Ini berapa nih yang kalau ada kegiatan suka terus hadir? Ini harus dijaga nih. Kemudian siapa juga yang dia ketika diajak oke, gitu ya. Mungkin kalau diajak untuk mengkonsep buat strategi dia nggak sulit lah, mungkin waktu dan lain sebagainya. Tapi kalau diajak datang langsung datang dia. Nah, ini juga berarti kan ada ya. Ini kita harus plotting juga. Nah, lalu siapa yang dia kontrak banget sama kita, kontrak banget dengan program-program kita, agar apa? Nah, dari situlah kita mulai ya. Jangan sampai fitnah itu datang dari tubuh kita sendiri gitu. Nah, nantilah akan lahir orang-orang munafik ketika di Madinah. Siapa contohnya? Abdullah bin Salul ya. Dia orang munafik masuk ke dalam tubuh umat Islam ya. Masuk ke dalam tubuh umat Islam dan menghancurkan umat Islam dari dalam. Ya, salah satunya yang paling kelihatan adalah ketika perang Uhud ya. Bagaimana dia memobilisasi beberapa ratus orang untuk tidak kembali berjihad gitu. Ya, jadi mapping dakwah ini sangatlah penting. Ya. Nah, setelah ya Asy-Syu'ara ini turun, datang ayat yang kedua juga untuk memerintahkan deklarasi dakwah terbuka. Jadi kalau menurut bahasanya Syekh Syekh Munir Al-Ghadban, ya, beliau punya kitab Sirah Nabawiyah fi Manhaj Haraki fi Sirah Nabawiyah. Jadi bagaimana metode pergerakan, metode organisasi ya dalam Sirah Nabawiyah. Itu kalau kita mau belajar manajemen organisasi bisa dari situ. Nah, itu langsung diberikan contoh realnya bagaimana Nabi melakukannya. Apa kata dia? Jadi di dakwah pertama kan sirriyatut tanzim wa sirriyatut dakwah. Pengurus intinya itu masih dirahasiakan, dakwahnya juga masih dirahasiakan. Nah, ketika ada perintah tadi surat Asy-Syu'ara dan nanti surat Al-Hijr ya, itu menandakan sirriyatut tanzim wa jahriyatut dakwah. Pengurusnya juga masih dirahasiakan. Nah, tapi dakwahnya sudah mulai terbuka. Ya, artinya sudah mulai bikin event.
gitu ya. Sudah mulai bikin event-event. Tadinya masih internal aja, internal di Darul Arqam ya. Baru kemudian sudah matang, SDM ada, siap berkolaborasi, siap setia, komitmen, nah, udah bikin event apapun jadi, gitu kan. Udah otomatis jalannya, ya. Nah, jadi ketika itu turunlah ya surat Al-Hijr. Ya, fasda' bima tu'mar. Fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin, ya. Jadi Allah memerintahkan untuk fasda' itu bukan hanya mengajak orang untuk masuk Islam ya. Soda' itu meretakkan kedamaian. Lah kok kedamaian diretakkan? Kedamaian kan enak, damai, orang hidup damai. Tapi pertanyaannya kira-kira nuansa kedamaian itu apakah hanya dalam kondisi yang baik aja? Atau ada juga kedamaian yang buruk? Paham nggak maksudnya? Jadi ada orang yang damai, nyaman dengan kondisi baik, maksudnya oh keluarga misalnya satu komplek perumahan, satu kampung ini sesama tetangga tuh saling bantu, saling tolong menolong, ya nggak ada pernah masalah. Kalaupun ada masalah selesai dengan 1 kali diskusi, 2 kali diskusi gitu ya. Kemudian atau dalam satu keluarga ketika ada warisan karena diilmui akhirnya membawa kedamaian, ya kedamaiannya karena ketaatan. Nah itu damai yang hakiki kayak gitu. Tapi ternyata ada damai juga, damai ketika kemaksiatan sudah dianggap biasa. Hati-hati. Artinya apa? Sudah lumrah ya, ada orang yang mungkin sedang bermaksiat, orang itu biasa aja ngeliatnya. Oh gitu ya, terus lewat aja begitu. Ya, pernah mengalami kondisi seperti itu? Ya, biasa sih 2 hal ya. Bisa jadi dia belum ada kemampuan untuk melarang, kok ini masih bagus. Tapi bisa jadi dia juga udah terbiasa, atau bahkan dia melakukan itu juga di tempat lain. Ini damai dalam kemaksiatan. Nah, yang diretakkan, yang diperintahkan oleh Allah adalah meretakkan kedamaian dalam kejahiliahan, dalam kemaksiatan. Bagaimana? Jadi ketika itu tuh kaum bangsa Arab di sana ya, kaum jahiliyah itu sudah merasa nyaman dengan kehidupan mereka. Mereka nyaman dengan menyembah berhala. Para pembuat berhala pun nyaman karena ada yang beli, ya kan? Kemudian mereka juga nyaman dengan prostitusi, pernikahan yang banyak jenisnya. Ya, jadi pernikahan itu ada 4, pernah kita jelaskan ya di awal. Yang pertama pernikahan yang kemudian masuk ke dalam syariat Islam, itu yang pernikahan yang dilalui oleh Rasul juga dengan Sayyidah Khadijah. Kan ketika menikah kan syariat Islam belum turun. Ya, tapi pernikahannya sudah pernikahan yang lumrah hari ini. Itu. Nah, ada pernikahan namanya pernikahan istibdha. Ya, di mana ada satu pasang ingin mendapatkan keturunan yang ganteng mungkin atau gagah atau bernasab bangsawan, ya, maka suaminya harus merelakan istrinya dihamili oleh orang lain. Nah, ini kan menyesatkan. Ada juga perempuan ya poliandri ya. Jadi menikah dengan banyak orang, itu lebih dari 1 orang. Kemudian nanti tinggal dilihat ya, ketika hamil ini perempuan ini lebih cenderung ke siapa? Ya, lebih cenderung ke siapa? Pilih salah satu. Atau yang kedua, ketika anaknya lahir dilihat sama ahli nasab. Ya, tapi yang salahnya apa? Ini menikahi semua banyak orang. Gitu. Ada juga yang keempat adalah prostitusi, perzinahan. Nah itu sudah lumrah dan mereka nyaman dengan kemaksiatan itu. Ya. Ada juga yang nyaman dengan tadi ada tingkat-tingkat strata leveling gitu ya. Mereka yang menjadi bangsawan berhak untuk melakukan kezaliman gitu ya. Nah inilah yang diretakkan oleh Nabi SAW beserta para sahabat gitu ya. Berusaha untuk dihilangkan, berusaha untuk diganti dengan solusi yang lebih mendamaikan dalam ketaatan kepada Allah. Nah, jadi jangan sampai kita masuk ke dalam lubang itu ya. Nyaman gitu ya. Padahal kita lalai. Gitu ya. Kok kita lalai tapi nyaman ya? Bahaya itu. Kalau udah kayak gitu harus curiga.
Ya, harus curiga. Kalau kita sholat nggak tepat waktu, kemudian atau mungkin sering terlambat gitu ya, tapi kok gaji ngalir terus ya, gitu ya. Tapi kok orang baik terus sama kita ya, gitu. Nah, itu perlu curiga. Barangkali itu fase dimana kita bisa ya mendapatkan ujian yang akan lebih berat lagi. Segera, kalau udah kayak gitu ya, segera kemudian evaluasi, bertaubat, gitu ya. Kemudian cari kesalahan kita tuh apa, mulai perbaiki. Fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Ya. Nah, di fase ini Nabi SAW lebih luas lagi. Kalau tadi kan hanya kerabat dan keluarga, ya jadilah mulai mengajak ya keluarga terdekatnya dari kalangan Bani Abdul Muthalib, Bani Hashim, Bani Abdi Manaf, gitu. Nah, barulah ke masyarakat. Ya, setelah itu fasda bima tu'mar, Nabi naik ke Bukit Sofa. Ya, Nabi SAW naik ke Bukit Sofa. Ini semuanya sudah dirancang, ya. Sudah dirancang juga oleh para sahabat. Sahabat juga berjaga di sana membersamai Nabi SAW. Nah, lalu kemudian Nabi di atas Bukit Sofa itu mengatakan, gitu ya. Ara'aitum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughayyiru alaikum akuntum musaddiqin. Gitu. Jadi Nabi SAW itu menguji kesetiaan, atau kan dulu Nabi SAW itu pernah digelari Al-Amin karena memang rekam jejak Nabi SAW atau reputasi seorang Nabi SAW sebelum datangnya wahyu itu sudah bagus, sudah dianggap, gitu ya. Bahkan bisa dibilang banker pertama ya umat Islam itu Nabi, atau banker pertama di dunia ini mungkin Nabi SAW. Karena meskipun Nabi sudah mengajak orang untuk masuk Islam, tapi orang itu masih menitipkan hartanya ke Nabi. Orang kafir Quraisy, orang musyrikin masih artinya apa? Mereka tidak benci nabinya, mereka tidak benci Muhammadnya, gitu. Artinya ada yang menghalangi mereka untuk memeluk Islam. Apa itu? Al-mal wal banun, ya kan? Harta, keluarga, gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika itu Nabi ingin melihat. Nah, ini kita bisa sebenarnya satu riwayat ini bisa jadi satu buku bahkan. Nah, itu mungkin ada yang punya keahlian di bidang penulisan, coba lihat dengan tema reputasi dai atau reputasi dakwah, gitu ya. Bagaimana Nabi SAW menguji atau mengetes dengan retorika yang menarik. Apa kata Nabi SAW? Bagaimana pendapat kalian? Ini orang kafir semua nih yang di hadapan dia. Ya, bukan di sini maksudnya ya. Ketika itu, ini kafir Quraisy semua nih, gitu ya. Lalu Nabi mengatakan, bagaimana pendapat kalian kalau di balik bukit ini, kan Bukit Sofa, di balik bukit ini ada pasukan berkuda akan menyerang kita. Ya, kira-kira kalian akan percaya atau tidak? Ya, jadi kalau bahasa lainnya, misalnya ada dua orang sahabat gitu kan, ente percaya kan sama ane? Iya, ente baik. Wah, selama ini kalau ada amanah ente dipercaya, terus jujur lagi orangnya, gitu. Terus ujung-ujungnya apa? Kalau ane minjem duit boleh nggak? Gitu. Atau misalnya dua pasangan gitu kan, ya. Kamu kan dulu bilang cinta sama aku kan, gitu. Misalnya. Ya, dua pasangan yang halal ya. Kamu dulu kan bilang cinta sehidup semati sama aku. Terus kita akan berkorban nih, memperjuangkan dalam duka dan suka, gitu ya. Tapi oke, terus dia bilang iya pasangannya. Terus dia bilang pasangannya yang lain. Tapi kemarin baru aja ada vonis aku ini akan hidup 2 hari lagi, tinggal hidup 2 hari lagi. Kira-kira kamu mau membersamaiku enggak? Terus bingung juga kan? Ya, bingung juga gitu. Enggak banyak orang yang langsung siap. Iya, siap, gitu kan. Apalagi yang belum nikah. Ya, apalagi mungkin dari masih ta'aruf mungkin ya, gitu. Kan enggak semuanya ini retorika yang kayak gini yang Nabi tahu, yang Nabi perlihatkan. Ya, kalian kan dulu bilang percaya dengan saya, gitu ya. Dan memang
apa namanya, dan memang begitu faktanya, dan kemudian diujilah oleh Nabi. Kalau sekarang saya bilang di balik bukit ini ada musuh yang akan menyerang kita, percaya nggak? Ya, lalu mereka bilang, qalu na'am, ya, ma jarrabna 'alaika illa sidqa. Ya, kami belum pernah mendengar perkataan darimu yang keluar kecuali kebenaran atau kejujuran. Qala fa inni ana nadhirul lakum. Ya. Baina yaday adzabin syadid. Nah, barulah masuk konten dakwahnya, ya. Ketahuilah bahwasannya sesungguhnya aku adalah sebagai nazir, sebagai munzir, sebagai pengingat yang memperingatkan kalian baina yaday, ya, di antara, ya, kedua tanganku, gitu. Maksudnya di antara kekuasaan Allah adalah adzabin syadid, ada azab yang sangat pedih. Nah, tiba-tiba ada si provokator. Masih ingat siapa provokatornya? Siapa pemeran antagonisnya? Dalam kehidupan Nabi, Abu Lahab tadi kan kita bahas. Yang pertama menghina Nabi, datang lagi. Nah, kalau kali ini datangnya agak telat nih. Dengar dari jauh, tiba-tiba langsung ke tengah-tengah forum. Lalu bilang kepada Nabi SAW, tabban laka, gitu ya. Katanya, tabban laka sairul ayyam, alihadza jama'tana. Kata Abu Lahab, celakalah engkau wahai Muhammad, gitu ya. Sairul ayyam, sepanjang hari kamu celaka. Doanya kayak gitu, apa celaannya kayak gitu. Apakah kalau bahasa Sunda mah sugan teh gini-gini wae gitu ya. Ngumpulin teh mau ngomong itu doang gitu. Udah denger dari kemarin Abu Lahab kan gitu. Oh, ternyata apa kamu ngumpulin kita tuh gini doang gitu ya. Nah, barulah setelah itu, ya, dengan hinaan yang dilontarkan oleh Abu Lahab turunlah ayat tabbat laka abi lahabi wa tab. Ya, dia bukan sendiri, sekeluarga kayak gitu. Gitu ya. Hati-hati, makanya kalau suaminya buruk itu bisa berpengaruh ke istrinya juga tuh. Ummu Jamal, ya, Ummu Jamil. Ummu Jamil juga gitu, pembawa kayu bakar tapi kerjaannya ngedumel gitu ya. Kalau ada misalnya ibu-ibu lagi ngumpul langsung gitu kan. Ibu-ibu tukang sayur, ada tukang sayur lewat ya. Ibu-ibu beli sayur gitu kan. Tapi kok ada yang dibicarain apa gitu ya. Gitu. Nah, biasanya ada yang melontarkan duluan kan, ada yang mancing duluan tuh. Tahu nggak sih ini gini gitu ya. Baru panjang ceritanya. Ya, ini dua-duanya nih, satu keluarga kayak gitu semua. Ya, akhirnya mendapat hinaan yang lebih dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala karena menghina seorang nabi dan rasul. Nah, ya, jadi ya, setelah itu ya barulah kemudian ya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya mengajak lebih luas lagi. Ya, mengajak lebih luas lagi. Tapi apakah setelah dakwah terbuka ini langsung aman? Belum. Ya, bahkan Abu Bakar As-Siddiq ya suatu hari ya juga pernah menyampaikan kepada Nabi SAW untuk bukankah kita dalam kebenaran, sama yang disampaikan oleh Umar bin Khattab gitu. Cuma Umar bin Khattab lebih berani waktu itu ya. Bukankah kita dalam kebenaran ya, dan mereka dalam keburukan dan kesesatan? Ya, kapan kita akan mulai untuk terbuka wahai Nabi gitu ya. Akhirnya Abu Bakar mengusulkan bagaimana kalau kita kemudian berdoa di depan Ka'bah ya untuk kita saja dulu gitu ya, tidak langsung kemudian mengajak yang lain. Akhirnya coba ya, dan apa yang terjadi? Langsung didatangi oleh Utbah dan kawan-kawan, Utbah bin Rabi'ah. Didatangi, lalu Abu Bakar menjadi tameng Nabi SAW sampai bonyok, sampai hampir koma kalau bisa dibilang ya. Kalau kita lihat visualisasinya dalam film Umar itu dahsyat gitu, serangannya dahsyat. Jadi udah mah ditimpuk, udah mah dikeroyok itu Abu Bakar ya. Tapi apa yang keluar dari lisan Abu Bakar setelah siuman? Apa kira-kira? Yang ditanya apa? Apakah yang ditanya dia sendiri atau siapa? Rasul. Ya, ternyata yang keluar dari mulut Abu Bakar adalah bagaimana kondisi Nabi gitu kan. Nah, yang ada di sampingnya itu belum memeluk agama Islam tuh, orang tuanya, ayahnya, ibunya belum tahu Islam, kan masih tersembunyi. Terus
Marah-marah ayahnya. Sama Bani Tamim, ya Bani Tamim nih baninya Abu Bakar yang ketika tadi dikeroyok diselamatin, gitu ya. Kamu kalau sekali lagi bilang ke Utbah gitu kan, kamu kalau sekali lagi nyerang Abu Bakar, ya kamu yang kami habisi, gitu. Ini tradisi yang ada di bangsa Arab ya, saling melindungi, saling mengcover, gitu. Nah kemudian apa? Di mana Nabi? Kamu udah kami tolongin, gitu, dimarahin Abu Bakar. Kamu udah kami tolongin, kok nanyanya orang lain, gitu ya. Harusnya kamu peduli sama kamu sendiri, gitu. Enggak. Di mana Nabi SAW? Apakah dia kondisinya lebih baik dariku, gitu ya? Apakah dia sudah aman, gitu, sudah di rumahnya? Maksudnya, aku tidak akan makan. Jadi kan komanya lama tuh, maksudnya nggak pingsannya lama, gitu ya. Dan dia belum makan, gitu. Ditawarin makan, aku tidak akan makan sebelum tahu kabar Nabi SAW. Gitu. Akhirnya ibunya itu ya disuruh untuk bertanya ya kepada saudarinya yang dia sudah masuk Islam, saudarinya. Fatimah binti Khattab kalau tidak salah ya. Nah kemudian ketika ditanya, nah Fatimah binti Khattab ini nggak langsung jawab terus terang ketika ibunya Abu Bakar bertanya, gimana sih itu kondisi Muhammad gitu ya kan belum tahu Nabi ya, gimana kondisi dia itu. Abu Bakar nanyain terus nih, kalau nggak ditanya nggak mau makan dia, gitu ya. Tolong dong cari tahu, gitu. Lalu katanya apa? Oh saya nggak tahu, pura-pura nggak tahu, karena tadi masih tersembunyi kan dakwahnya. Jadi belum boleh tuh pengurusnya dikasih tahu tuh, belum boleh, gitu. Takutnya apa? Takut ada yang menjadi penyusup, gitu, menjadi penyusup dan berkhianat. Akhirnya saudari ini ya sahabiah ini ikutlah sama ibunya Abu Bakar ketemu Abu Bakar. Ya boleh nggak dikasih tahu, gitu, pengen tahu. Terus kata Abu Bakar, nggak apa-apa, aman kok, gitu ya, kasih tahu aja. Ya akhirnya kasih tahu ya, bahwa Rasulullah Rasulullah sehat, gitu ya. Rasulullah sudah baik, gitu, sudah baikan, gitu ya, nggak masalah. Akhirnya Abu Bakar belum mau makan juga. Ya, Abu Bakar masih belum mau makan sebelum tahu kondisinya benar. Ya, kalau sekarang bisa video call kan. Kalau waktu itu nggak bisa, harus jalan. Ya dipapah jalannya sampai ke rumah Nabi. Ya, kemudian disampaikan oleh Abu Bakar, wahai Nabi, aku kesini diantar juga oleh ibuku. Dia orang yang baik, dia orang yang ya selalu menyayangi anaknya, taat sama suaminya. Doakanlah untuknya. Didoakan oleh Nabi. Kemudian setelah itu apa? Masuk Islam. Ibunya ikut kan, nganterin masuk Islam. Ya, jadi masya Allah ya, hidayah itu datang dari akhlak, gitu. Hidayah itu datang dari kecintaan kita kepada Nabi kita. Ya, seberapa besar cinta kita kepada Nabi, itulah yang kemudian bisa menggerakkan orang lain juga untuk siapa tahu, gitu ya, memeluk agama ini. Ya, dan besarlah pahala mereka yang bisa menjadi perantara atau wasilah orang memeluk agama Islam. Jadi jangan main-main. Itulah mengapa penting dakwah kita untuk mereka juga yang belum masuk Islam, gitu ya. Maka mainnya jangan sini-sini lagi. Ya kalau bisa kita punya forum juga, diskusi dengan teman-teman yang lain, gitu ya, yang mungkin Nasrani ya dan agama lain, gitu ya. Diskusi aja, ngobrol, nggak masalah. Barangkali bahkan kalau ada satu ya kebaikan yang bisa dijalani bersama, ya kayak tadi misalnya donasi untuk bantuan ya di masyarakat terpencil, itu nggak masalah. Ya, kalau bagi keyakinan kita itu untuk sedekah, ya bagi mereka ya silakan dengan keyakinan mereka. Yang penting kita saling membantu, gitu ya. Nah, sehingga apa? Inilah yang dinamakan dengan rahmatan lil alamin. Jadi Islam itu tidak mengkotak-kotakan, ya. Justru kalau ada yang tinggal di wilayah Islam, ya mereka juga mendapat rahmatnya. Itulah mengapa kegantengan Nabi tidak menyilaukan. Jadi kalau kita nanti bahas suatu hari kitab Syama'il Muhammadiyah ya, yang membahas tentang karakteristik Nabi SAW, gantengnya Nabi itu tidak menyilaukan. Kalau ada pertanyaan, gantengan Nabi Muhammad atau gantengan Nabi Yusuf? Hah? Siapa? Atau kalian ada yang merasa ganteng? Ya, tentu lebih ganteng Nabi Muhammad.
Dan setengah kegantengan Nabi Muhammad itulah yang gantengnya diambil porsinya oleh Nabi Yusuf gitu ya. Nah, tapi bedanya apa? Kalau Nabi Yusuf menyilaukan gantengnya sampai orang tuh terbius. Nah, itu mungkin kenapa ya manusia itu kadang nyari yang ganteng gitu, dokter gitu ya misalnya. Mungkin sebelum dibius udah terbius duluan kan gitu ya. Nah, jadi terbiuslah ketika itu perempuan-perempuan kerajaan ketika mengiris sayuran atau buah-buahan. Ya, ketika melihat kegantengan siapa? Melihat kegantengan Nabi Yusuf. Tapi kalau Nabi Muhammad, kegantengannya itu lebih tercerminkan dengan akhlaknya. Gitu ya. Nabi ganteng tapi ngademin. Ya. Nah, kalau kita ngelihat orang ganteng ngademin itu karena apanya? Kira-kira karena perangainya juga bagus atau seperti apa? Nah, Nabi itu sampai Jabir bin Samirah sahabat itu melihat gantengnya Nabi itu sambil memandang bulan purnama. Jadi ada Lailatul Adhiyan ya, ada bulan purnama, cahaya bulan purnama itu sambil lihat Nabi. Jadi Jabir itu ngelihat bulan, ngelihat Nabi, ngelihat bulan, ngelihat Nabi. Langsung dia bilang, kegantengan Nabi itu lebih ngademin, lebih sejuk daripada cahaya bulan purnama. Sahabatnya gombalnya ke Nabi ya. Itu gombal yang berpahala tuh gitu ya. Ya, kalau laki-laki belum beristri ya gombalnya kayak gitu. Ya, gombalnya ke Nabi gitu ya, mengagumi Nabi. Nah, kan kalau udah halal mah bebas nanti. Gitu. Nah, jadi Nabi SAW itu menyejukkan. Ya, kenapa gantengnya tidak kemudian menyilaukan? Artinya kalau menyilaukan berarti tidak menjadi rahmat dong. Gitu ya. Makna rahmatan lil alamin itu nggak sampai kalau gantengnya kemudian mengiris atau melukai orang. Gitu ya. Jadi Nabi itu apapun jadi rahmat. Ya, senyumnya jadi rahmat. Ya, senyumnya tuh nggak bikin orang kepentok tiang listrik ya. Disenyumin terus kemudian kepentok misalnya. Senyumnya itu jadi rahmat. Kemudian perkataannya jadi rahmat. Tingkah lakunya jadi rahmat. Keberadaannya aja jadi rahmat. Ya kan? Halimah As-Sa'diyah. Ya, Halimatus Sa'diyah sebelum mengambil Nabi sebagai anak persusuan itu datang dengan kondisi keledai yang kurus. Kondisi ASI yang ia miliki seret gitu ya. Untuk anaknya aja nggak banyak. Kan ada anaknya juga yang disusui. Tapi ketika ngambil Nabi Muhammad sebagai anak persusuan, meskipun ketika itu orang pada tahu atau menjadi aib ada ibu persusuan ngambil anak yang yatim itu aib bagi mereka. Tapi ternyata kebaikan atau rahmat itu atau barokah itu mereka dapati ketika bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Sampai sekarang pun begitu. Ya, kalau kita kemudian meneladani Nabi SAW, pasti ada rahmat. Gitu ya. Semakin kita paham Nabi, semakin kita cinta Nabi, semakin kita praktekkan cara Nabi kemudian berdakwah, bermuamalah, maka akan ada rahmat di situ. Ya, ada rahmat nggak di sini? Nah, kita juga perlu bertanya ke diri kita, ya, sudah belum kita menjadi rahmat untuk lingkungan sekitar kita? Atau kita datang orang tuh nggak apa namanya? Ada satu majelis, ada satu forum. Kita datang orang tuh nggak betah gitu lama-lama sama kita, kan berarti belum jadi rahmat. Ya, mungkin ada orang yang mendominasi perkataannya. Ya, kalau ada forum dia mulu yang ngomong gitu. Kemudian kalau misalnya ada giliran orang yang lain dipotong sama dia, kan nggak nyaman orang, gitu ya. Berarti belum jadi rahmat. Atau mungkin kita hidup nggak bersih. Kemudian menimbulkan bau-bau tak sedap gitu ya. Kita datang dia pergi, kita bingung, perasaan aneh nggak punya salah sama dia, kok dia pergi mulu ya kalau aneh datang. Sadar diri gitu ya. Kira-kira apa? Ya, ternyata kita bau badan misalnya. Nah, ini juga harus diperhatikan karena Nabi SAW juga memperhatikan itu. Memperhatikan penampilan, ya, perlente gitu ya, rapih bajunya, bersih gitu ya. Nah, ini harus kita contoh gitu. Sudahkah, pertanyaan hari ini, kita menjadi rahmat bagi sekitar kita?
Kita menjadi rahmat bagi lingkungan kita. Kita menjadi rahmat. Coba di rumah kita cek, rumahnya berantakan apa bersih? Ya, kalau berantakan berarti belum jadi rahmat. Karena dampaknya nanti buat buruknya untuk siapa? Untuk tamunya mungkin, untuk kita sendiri mungkin, gitu ya. Bahkan untuk jin-jin yang ada di situ, karena rahmatan lil alamin. Ya, rahmatan lil alamin ini lintas dimensi. Ya, bukan hanya alam dunia ya yang kita hadir hari ini, ada juga alam gaib. Ya, makanya kehadiran Nabi juga bisa kemudian memberi hidayah kepada, menjadi wasilah hidayah kepada kaum jin. Nanti ada cerita ketika Nabi SAW pulang dari Taif, ya, dakwah yang mengharukan itu, ya. Kemudian Nabi beristirahat sejenak sambil membaca atau ketika itu sholat melantunkan ayat suci Al-Quran. Ketika pulang dari sana, kemudian malaikat Jibril mendatanginya lalu mengatakan, duhai Nabi, ini ada kalangan jin yang mendengar lantunan ayat sucimu. Lalu mereka mau masuk ke dalam Islam. Gitu. Masya Allah. Ya. Kepada lingkungan alam kita juga sama. Ya, sudahkah kita, kemarin kan heboh ya, ada anjing dibunuh, gitu kan? Atau ada pria, dia penjaga sekolah ya atau apa gitu. Kemudian bapak itu membunuh 100 kucing yang masuk ke dalam sekolah itu. Ada kucing bunuh, ada kucing bunuh. Apakah itu Islam? Ya, tidak seperti itu. Ya, jadi kita juga harus berlaku baik kepada hewan. Itu ya, nilai-nilai Islam itulah rahmat gitu ya. Berlaku baik kepada hewan dengan cara yang baik. Misalnya kita tidak enak nih ada binatang ini, ya caranya yang baik, harus yang baik. Gitu. Sehingga Islam itu benar-benar dirasakan keberadaannya. Hari ini ada Islamfobia karena kita sendiri yang membuat orang fobia dengan Islam. Ya. Nah, jangan sampai orang tidak tertarik dengan Islam karena diri kita yang nggak bersih, diri kita yang bicaranya melantur, ya, diri kita yang jorok, diri kita yang tidak amanah, diri kita yang tidak jujur, diri kita yang tidak nyaman orang ngobrol sama kita. Ya, jangan sampai seperti itu. Maka jadilah rahmat untuk ya semesta. Dari mana kita memulai? Balik lagi dari awal kita bahas ini. Misi terbuka ini tujuannya adalah kita menjalani marotibul amal itu secara tertib, tahapan-tahapan dakwah, mulai dari diri sendiri, mulai dari keluarga sendiri, kita bangun keluarga yang solih, ya, yang solihah dan muslih. Juga kemudian barulah kita bergabung dengan masyarakat. Ya, itulah mengapa lingkungan baik itu diciptakan. Ya, sekarang mau tidak mau, ya kita lingkungan baik itu harus diciptakan. Paling tidak dicari. Ya, kenapa? Karena meskipun kita mengatakan hari ini biar keluarga kita aja yang baik. Kan anak kita atau saudara kita kan pasti akan berteman juga di sekolahnya. Nah, kalau sekolahnya nggak baik gimana? Atau mungkin pilih sekolah yang penting bagus, mahal nggak apa-apa, yang penting dia akreditasi A misalnya, yang penting dia terkenal gitu. Tapi ternyata secara attitude akhlak nggak bagus, gitu. Nggak ada pendidikan akhlak di situ. Apakah itu bagus? Belum tentu kan? Ya, itu harus diperlihatkan. Ya, bagaimana mereka juga bisa menciptakan lingkungan yang baik. Hari ini banyak sekolah yang sedikit sekali perhatiannya terhadap Islam. Bahkan BTQ, belajar tahsin atau tulis Quran ya. Saya pernah nanya sama anak SMK, berapa kali BTQ ada di SMK? Sekali 2 pekan, Zat. Sisanya ngapain? Udah, nggak pernah nyentuh Al-Quran, Zat. Astagfirullah. Inilah ya sehingga menyebabkan generasinya udah kayak gini. Yang kita lihat hari ini generasinya kayak gitu karena tidak dididik dari peradaban ilmu. Nah, jadi nanti juga akan hadir ya terakhir dalam masa dakwahnya Nabi SAW di Mekah itu ada namanya Nadhr bin Haris. Ya, Nadhr bin Haris bisa dicek riwayatnya. Siapa dia? Dia adalah influencer hiburan.
selebgram hiburan, kalau kita istilahkan hari ini kayak gitu. Dia yang selalu bikin konten viral, dia yang selalu bikin konten trending, tapi hiburan aja. Kadang hiburannya bahkan membuat orang celaka, hiburannya bahkan bisa jadi melanggar syariah. Nah, Nadhr bin Haris ini belajar hiburannya kemana? Jadi dia belajar seni, tapi dalam rangka untuk menghancurkan Islam dari dalam. Dia diutus atau dikirim ke Persia. Pulang-pulang dia sudah punya ilmu bernyanyi, punya ilmu menari gitu ya, dance, dan ilmu-ilmu hiburan yang lain. Akhirnya diciptakanlah tuh di Mekah itu event-event hiburan. Di tengah-tengah Nabi sedang berdakwah. Ya, dakwah terbuka tadi ya. Jadi samping pengajian Nabi dibuka, orang berjoget, dipanggil, orang kemudian membuka auratnya dan lain sebagainya. Jadi orang merusak kita dari hiburan tuh bukan hari ini doang. Dari dulu udah kayak gitu. Ya. Dari dulu udah kayak gitu. Karena peradaban Islam itu bukan dibangun dari peradaban hiburan. Kalau hari ini anak mudanya, anak-anaknya lebih suka dengan hiburan ketimbang hadir untuk menuntut ilmu, itu berarti PR besar buat kita. Karena peradaban kita dibangun dengan peradaban ilmu. Itulah kenapa wahyu yang pertama turun tentang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di mana kita harus mengilmui segala sesuatu ya, dalam rangka untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Gitu. Inilah peradaban ilmu yang begitu agung, yang pernah cemerlang ya, bersinar cahayanya di masa kekhalifahan ya, yang itu kita tidak dapat hari ini, barangkali karena hari ini peradabannya dibangun dengan peradaban hiburan. Muncullah peradaban dari Korea ya, muncullah peradaban dari tempat-tempat yang lain. Nah, ini menjadi evaluasi bersama. Semoga kita tidak terhanyut atau merasa damai dengan adanya aktivitas-aktivitas yang merusak tubuh Islam dari dalam. Ya, nauzubillah wal iyazubillah. Maka ciptakan konten-konten yang bagus, gitu ya. Jadi hari ini kita adalah persaingan digital konten yang baik. Ya, tidak mesti konten ceramah. Ya, kalau memang kita punya keahlian di bidang film, buatlah film-film bagus. Misalnya film Nusa yang hari ini sedang tayang, itu bagus, bisa ditonton berbagai kalangan. Ya, udah nonton belum? Habis ini yuk. Berbagai kalangan, dari kalangan ayah, bahkan kita pun bisa relate dengan sosok Nusa. Membayangkan kita waktu kecil seperti apa, ya, membayangkan ya bagaimana ayahnya dan lain sebagainya. Karena apa? Itu dibangun dari skenario yang bagus, penuh dengan penuh dengan survei, gitu kan? Karena orang kalau bikin kartun, kalau bayangkan kalau Nusa mungkin tidak cacat ya, mungkin biasa aja. Tapi diambil angel yang dimana di Indonesia juga banyak orang yang mungkin kesulitan ya, atau tadi ada kekurangan dalam tubuhnya, tapi kemudian jadi pesimis. Nah, itulah dibangkitkan dengan film Nusa itu, biar mereka masih punya harapan, masih punya kesempatan yang sama. Nah, harus kayak gitu. Ada orang ahli di bidang dokter, ya cari ya bagaimana kedokteran Muslim, nilai-nilai Quran itu bisa tercerminkan dari bagaimana kesehatan itu ada. Itulah. Jadi itulah cara kita berkaya ya. Tidak mesti jadi ustadz, tidak mesti jadi tidak mesti jadi kalau semuanya jadi ulama, lalu siapa yang kemudian mendengarkan, kan gitu ya. Kalau semuanya jadi dokter, lalu siapa pasiennya? Jadi jadilah apapun sesuai dengan profesi kalian. Yang penting apa? Filter kebudayaan atau tradisi-tradisi yang buruknya atau yang bahkan merusak Islam, masukkanlah nilai-nilai Quran. Nah, itu yang terpenting, sehingga apa yang kita geluti hari ini bukan hanya bermanfaat di dunia, tapi juga bisa menghadirkan pahala, dan yang terpenting adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebih itu untuk misi terbuka kita, karena dakwah terbuka ini masih panjang jalannya. Ya, setelah deklarasi tadi, ya Nabi sudah mendeklarasikannya.
nanti akan ada intimidasi karena musuh Islam itu tidak akan pernah diam. Lan tardu ankal yahud wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu juga dialami Nabi. Mereka nggak akan ridho, ya. Mereka nggak akan ridho kalau Nabi masih nyaman berdakwah. Jadi yang sibuk itu musuh Islam tuh sibuk juga loh. Musuh Islam itu begadang, ya, mikirin gimana cara ngancurin Islam. Lah kita hari ini malam masih tidur nyenyak. Gimana ceritanya? Ya, musuh Islam tuh mereka berkumpul, gimana merusak Islam gitu ya. Hari ini kita masih terlelap dalam selimut. Ya, maka coba kita berpikir lebih kritis lagi, berpikir lebih bermanfaat lagi, ya, sehingga semua upaya-upaya untuk menghancurkan Islam kita pun sudah punya obatnya atau kita sudah punya pencegahannya. Itu yang paling penting. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.